Halo Kak Desa Dipani, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode KNN. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan detail data yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan detail data set Health Insurance Cross-Sell Prediction, yang dimana itu merupakan data pelanggan perusahaan asuransi yang digunakan untuk memprediksi apakah pelanggan tertarik untuk membeli asuransi kendaraan. Dataset ini berisi informasi karakteristik pelanggan, kondisi kendaraan, serta riwayat kepesertaan asuransi, yang dimana ada pun atribut yang digunakan pada data train. Untuk variabelnya sendiri ada ID, gender, age, driving license, region code, previously insured, vehicle age, vehicle damage, annual premium, policy sales channel, vintage, dan respon. Untuk tes sendiri ada ID, gender, age, driving license, region code, previously insured, vehicle age, vehicle damage, annual premium, policy sales channel, dan vintage. Untuk pembagian datanya ini terbagi menjadi dua, yaitu training dan juga testing, yang dimana training ini merupakan data utama yang digunakan untuk memproses pembelajaran model. Dataset ini berisi data pelanggan yang lengkap, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang dimana ini tuh dilengkapi dengan satu atribut target, yaitu response. Nah, atribut ini tuh merupakan label kelas yang menunjukkan apakah pelanggan ini tertarik atau tidak tertarik terhadap penawaran asuransi kendaraan. Nah, data training digunakan untuk membantu sistem dalam mengenali pola hubungan antara atribut pelanggan dengan respon yang dihasilkan. Untuk testing, di mana data ini tuh hanya berisi atribut selain dari target respon, di mana data testing ini tuh digunakan untuk melakukan proses prediksi hasil klasifikasi berdasarkan model yang telah dibentuk sebelumnya. Karena data testing tidak memiliki label kelas, maka data ini tidak digunakan untuk menghitung tingkat akurasi, mereka hanya untuk mengetahui hasil prediksi apakah calon pelanggan diperkirakan tertarik atau tidak terhadap produk asuransi kendaraan. Selanjutnya masuk ke metode pembahasan terkait machine learning KNN. Nah, yang dimana KNN ini adalah algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang terawasi sederhana yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi dan juga sering digunakan dalam imputasi nilai yang hilang. Algoritma ini didasarkan pada gagasan bahwa observasi yang paling dekat dengan titik data tertentu adalah observasi yang paling mirip dalam suatu set data, dan oleh karena itu kita dapat mengklasifikasikan titik-titik yang tidak terduga berdasarkan nilai-nilai titik terdekat yang ada. Dengan memilih K, pengguna dapat memilih jumlah observasi terdekat yang akan digunakan dalam algoritma. Adapun alasan kenapa menggunakan metode KNN ini, di mana metode ini sederhana dan mudah diterapkan pada dataset asuransi kendaraan, cocok untuk klasifikasi biner, yaitu memprediksi apakah pelanggan ini akan merespon atau tidak merespon terhadap penawaran asuransi, dan tidak memerlukan model matematika yang kompleks karena prediksi didasarkan pada kedekatan data, mudah diimplementasikan, dan mampu bekerja dengan baik pada data numerik. Untuk konsep dasar metodenya sendiri, KNN ini merupakan algoritma machine learning yang supervisi yang digunakan untuk permasalahan klasifikasi dan regresi dengan prinsip bahwa data yang memiliki karakteristik serupa akan berada pada jarak yang berdekatan. Penentuan kelas data baru dilakukan berdasarkan jumlah K tetangga terdekatnya. Nilai K sangat mempengaruhi hasil prediksi, di mana K kecil membuat model sensitif terhadap noise, sedangkan K besar dapat mengaburkan batas kelas. Selanjutnya algoritma KNN, yang dimana pada percobaan ini digunakan untuk memprediksi respon pelanggan terhadap penawaran asuransi kendaraan berdasarkan data historis pelanggan yang terdapat pada tren CSV. Adapun langkah-langkahnya itu membaca data, melakukan encoding data kategori, menentukan fitur dan label, melakukan normalisasi data, menentukan nilai K, melatih model KNN menggunakan data train, melakukan prediksi terhadap data tes, melakukan visualisasi menggunakan VCA. Adapun simulasi perhitungannya, langkah pertama, data dari tes CSV. Ini mana misalkan diambil satu data pelanggan dari tes CSV dengan nilai gender 1, age 40, driving license 1, region code 28, previously insured 0, vehicle age 1, vehicle damage-nya 1, annual premium-nya 32.000, policy sales channel-nya 152, dan vintage-nya 210. Nah, data ini merupakan pelanggan baru yang belum memiliki label respon. Langkah kedua, melakukan perhitungan nilai normalisasi dengan standar scalar, yang dimana pada langkah ini dilakukan proses normalisasi data menggunakan metode standar scalar. Untuk rumusnya terdapat pada layar.
Nah, untuk proses normalisasinya itu dilakukan dengan cara menghitung nilai mean dan standar deviasi untuk setiap fitur dari data training. Nah, setiap nilai asli pada fitur dikurangi dengan nilai mean. Nah, hasil pengurahan tersebut dibagi dengan standar deviasi dan proses ini menghasilkan nilai baru dalam bentuk bilangan desimal. Sebagai contoh, jika nilai asli fitur H adalah 40 dengan nilai mean 45 dan standar deviasi 11,6, maka dihasilkan dengan nilai negatif 0,43. Langkah ketiga dengan menghitung jarak dengan data train, yang di mana data pelanggan pada tes dihitung jaraknya dengan seluruh data pada train CSV dengan rumus yang ada pada layar. Nah, dengan contoh data train ke-120 ini jaraknya 0,42 dengan respons 1, data ke-87 dengan jarak 0,65 dengan respon 0, data ke-45 dengan jarak 0,79 dengan respon 1. Nah, langkah keempat menentukan tetangga terdekat. Misal K sama dengan 1. Karena nilai yang digunakan ini K sama dengan 1, maka sistem hanya mengambil satu data dengan jarak paling kecil, yaitu data ke-120 dengan jarak 0,42 dan respon 1. Nah, untuk langkah kelima, menentukan hasil klasifikasi. Karena tetangga terdekat memiliki nilai respon sama dengan 1, maka satu data pelanggan pada tes CSV tersebut diprediksi akan respon penawaran asuransi respon. Langkah keenam, visualisasi PHI, di mana data train dan data tes hasil prediksi kemudian divisualisasikan menggunakan PCA menjadi dua dimensi sehingga dapat terlihat secara visual persebaran data pelanggan dan hasil klasifikasi KNN. Selanjutnya masuk ke contoh penggunaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi algoritma KNN dengan nilai K1 pada dataset asuransi. Yang dimana baris pertama itu import pandas SPD, yang dimana ini tuh digunakan untuk membaca dan mengolah data berbentuk tabel. Selanjutnya ada import matplotlib pyplot SPLT, yang dimana digunakan untuk membuat grafik visualisasi data. Kemudian from sklearn pre-processing import label encoder standard scalar, di mana label encoder mengubah data kategori menjadi angka dan standar scalar menstandarisasi data agar memiliki skala yang sama. Nah, selanjutnya ada from sklearn nickboards import nickboards classifier, yang dimana ini digunakan untuk membuat model klasifikasi KNN. Selanjutnya ada from sklearn decomposition import PGA, yang digunakan untuk melakukan reduksi dimensi agar data ini bisa divisualisasikan dalam 2D. Nah, selanjutnya di sini akan membaca dataset, yang di mana train data sama dengan PD read CSV train CSV. Karena di sini data saya berbentuk CSV, makanya di sini namanya dengan CSV. Nah, selanjutnya sama tes underscore data sama dengan PD read CSV tes CSV. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasi label encoder, yang dimana ada legender sama dengan label encoder, vehicle age dan label sama dengan label encoder, dan vehicle damage sama dengan label encoder, yang dimana ini tuh digunakan untuk membuat objek encoder untuk gender vehicle damage dan vehicle age dan vehicle damage agar data kategori ini bisa diproses oleh algoritma KNN. Kemudian mengencoding data kategorikal, yang dimana ada train data gender sama dengan legender titik fit transform train data gender, yang dimana digunakan untuk mengubah data gender pada data train menjadi angka. Nah, kemudian ada tes data gender legender transform tes data gender. Ini sama saja untuk mengubah data gender pada data tes menggunakan pola yang sama seperti pada data train. Nah, kemudian ada train data vehicle image sama dengan leave vehicle age fit transform train data vehicle age. Yang dimana ini untuk mengubah vehicle age data latih menjadi numerik. Selanjutnya ada test data vehicle age sama dengan leave vehicle age transform test data vehicle age. Untuk mengubah vehicle age ini data uji dengan aturan yang sama. Selanjutnya ada train data vehicle damage sama dengan di vehicle damage fit transform train data vehicle damage untuk mengubah vehicle damage ini menjadi numerik.
Untuk yang baris selanjutnya tes data juga sama saja untuk mengubah vehicle image ini menjadi numerik. Selanjutnya menentukan fitur yang digunakan. Jadi untuk feature kolomnya ini seperti atribut yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada gender, age, driving license, region code, previously insured, vehicle age, vehicle image, annual premium, policy sales channel, dan juga vintage. Selanjutnya ada extreme sama dengan train data feature column, yang dimana ini untuk mengambil seluruh fitur dari data. Nah, untuk Y, train sama dengan train data respond, ini tuh untuk mengambil label target respond. Selanjutnya ada egg test sama dengan test data feature column untuk mengambil fitur. Nah, selanjutnya normalisasi data, yang dimana scalar sama dengan standar scalar ini tuh untuk membuat objek untuk proses standarisasi. Untuk extreme sama dengan scalar, fit transform extreme ini digunakan untuk menstandarisasi data agar memiliki skala yang sama. Untuk test sama dengan scalar transform ini untuk menstandarisasi data tes berdasarkan skala data train. Nah, selanjutnya itu membangun model KNN, yang dimana KNN sama dengan K-Nickborn classifier, N-Nickborn sama dengan 1. Yang dimana ini tuh membuat model KNN dengan nilai K-nya ini 1 untuk menggunakan satu tetangga terdekat. Nah, selanjutnya ada KNN fit extrain Y-train untuk melatih model menggunakan data train. Nah, ada Y test spread sama dengan KNN predict egg test untuk melakukan prediksi terhadap data test. Ada PCA, reduksi dimensi dengan PCA, yang dimana PCA sama dengan PCA, N komponen sama dengan 2, untuk membuat model PCA dengan 2 komponen agar bisa divisualisasikan. Kemudian ada extreme, PCA sama dengan PCA fit transform extreme, yang dimana untuk mereduksi data train menjadi 2 dimensi. Tes PCA sama dengan PCA transform test untuk mereduksi data uji atau data tes menjadi 2 dimensi. Nah, kemudian kita membuat grafik visualisasi dengan PLT figure untuk membuat kanvas grafik baru. Nah, kemudian kita melakukan visualisasi data train dengan PLT scatter, X-train PCA, X-train PCA, label, dan alpha untuk menampilkan sebaran data latih dalam bentuk titik. Nah, selanjutnya memprediksi tes sama dengan 0 dengan kode yang ada pada layar. Nah, ini tuh akan menampilkan hasil prediksi tes dengan label 0 atau tidak tertarik. Ini akan ditandai dengan bentuk lingkaran. Selanjutnya hasil prediksi tesnya ini sama dengan 1 untuk kodenya seperti yang ada pada tampilan layar. Untuk menampilkan hasil prediksi tes dengan label 1 tertarik. Nanti akan pada gambar outputnya itu akan tandanya ini akan tanda X. Nah, selanjutnya memberi keterangan grafik, yang dimana PLT X label PCA komponen 1 ini akan memberi nama pada sumbu X, PLT Y label PCA komponen 2 ini akan memberi nama pada sumbu Y, dan PLT titel KNN asuransi dataset K sama dengan 1, visualisasi train dan prediksi tes ini untuk memberi judul grafik, dan PLT legend untuk menampilkan keterangan warna dan simbol, dan PLT show untuk menampilkan grafik layar. Nah, berikut ini merupakan tampilan output dari metode KNN terkait data asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davi Aprilian dengan NIM 0903 12 82 42 9078. Di sini saya akan menjelaskan metode decision tree. Jadi decision tree ini merupakan salah satu metode yang memodelkan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap node ini mempresentasikan berbagai kondisi atau pertanyaan terhadap atribut tertentu. Baik, kenapa kita memilih metode ini? Jadi dibandingkan metode machine learning lainnya, decision tree ini memiliki sejumlah keunggulan. Antara lain, lebih mudah dipahami dan juga dijelaskan. Tidak membutuhkan pre-processing yang rumit, kemudian juga dapat mengelola data numerik dan kategori sekaligus, kemudian juga dapat menangani missing value, kemudian cocok untuk percobaan awal, dan metode ini
dapat dengan mudah dijelaskan kepada stakeholder yang bukan non teknis seperti itu. Adapun konsep dasar dari metode ini yaitu dengan decision tree ini bekerja dengan membagi dataset ke dalam subset-subset yang semakin homogen melalui splitting atau pemilihan kondisi tertentu pada atribut. Jadi pada setiap tahap pemisahan, algoritma akan memilih atribut yang dianggap paling baik dalam mengurangi impurity data pada node tersebut. Adapun struktur data decision tree ini yaitu yang pertama root node. Root node ini merupakan node pertama yang menjadi titik awal pemrosesan data. Kemudian ada juga internal node. Node ini berisi kondisi atau aturan pemisahan berdasarkan atribut. Dan yang terakhir ada leaf node, yaitu node akhir yang berisi hasil prediksi berupa kelas atau nilai kontinu. Kita masuk ke yang pertama, ada impurity matrix. Jadi untuk menentukan atribut terbaik pada setiap pemisahan digunakan ukuran impurity atau impurity matrix. Adapun klasifikasinya itu ada entropi, ada Gini index. Ya, untuk rumusnya seperti ini. Lanjut ke yang kedua, ada information gain dan gain ratio. Jadi untuk memilih atribut yang paling baik digunakan dalam pemisahan data ialah menggunakan information gain. Untuk rumusnya seperti ini. Dan apabila information gain itu cenderung bias terhadap atribut dengan jumlah kategori yang besar, maka menggunakan gain ratio. Untuk rumusnya seperti ini. Gain ratio sama dengan information gain dibagi split information. Masuk ke algoritma. Jadi algoritma untuk decision tree ini ada 3. Yang pertama ID tree atau iterative dichotomizer tree. Jadi ID tree ini merupakan pohon keputusan dengan memilih atribut terbaik pada setiap node menggunakan ukuran information gain. Yang kedua ada C4.5. Jadi ini merupakan pengembangan dari ID tree yang mengatasi kelemahan-kelemahan pendahulunya. Ya, ini merupakan updatean dari ID tree ya. Dan yang terakhir ada CART atau Classification and Regression Tree. Ini merupakan algoritma decision tree yang dikembangkan oleh Breiman. CART ini menjadi algoritma yang paling umum digunakan. Baik, kita langsung masuk saja ke codingannya. Jadi ini ada df sama dengan pd.read _csv dalam kurung nama filenya. Oh ya, sebelumnya kita jangan lupa untuk menambahkan file test dan juga train yang sudah disiapkan sebelumnya. Cara memasukkan datanya itu dengan menekan tombol upload ini. Kemudian pilih data yang ingin kita masukkan. Jadi untuk yang ini ada df sama dengan pd.read _csv dalam kurung nama filenya. Ini digunakan untuk membaca data tersebut agar collab dapat membaca data tersebut. Untuk outputnya itu tidak ada ya, tidak terlihat. Kemudian di bawah ini ada codingan untuk melakukan encoding pada atribut kategori call. Jadi beberapa atribut dalam dataset itu memiliki kategori call yang harus diubah menjadi nilai numerik agar dapat diproses oleh algoritma decision tree atribut yang perlu di-encoding. Jadi untuk data kita yang encoding ini menggunakan data train ya.
Jadi ada yang seperti gender ini, terus facial age ini, dan juga facial damage itu dapat kita kategorikal menjadi melalui encoding, dan bentuknya itu akan seperti ini. Ya, ada gender, male sama dengan 0, female sama dengan 1. Maka maksudnya itu male akan diinisialisasi menjadi 0, kemudian female diinisialisasi menjadi 1. Begitu pula untuk yang di facial damage map ini, untuk nomor diinisialisasi menjadi 0, dan yes diinisialisasi menjadi 1. Dan yang terakhir ada age map, facial age map ini kategori untuk kategori kurang dari 1 tahun itu diinisialisasi menjadi 0, 1 sampai 2 tahun itu di kategori diinisialisasi menjadi 1, dan lebih dari 2 tahun diinisialisasi menjadi 2. Untuk outputnya itu tidak ada juga, tidak muncul. Dan yang terakhir ini ada codingan lagi. Yang ini tuh ya, ini ada load dataset. Jadi ada df sama dengan df underscore train sama dengan pd.read underscore csv, nama dalam kurung nama filenya. Jadi data health insurance cross health prediction ini bakal dimuat menggunakan Pandas. Dataset ini berisi informasi pelanggan seperti seperti ini: age, gender, driving license, region code, dan seterusnya. Kemudian ya, ini untuk ngeload datasetnya aja. Kemudian ada menentukan fitur dan target. Ya, yang ini sebentar, yang bagian ini itu ada fitur underscore calls. Ya, kemudian disebutkan kolom-kolom yang ada dalam data. Kemudian ada x sama dengan df, x sama dengan train underscore df dalam kurung fitur call underscore calls. Ini tuh fitur. Kemudian ada train underscore untuk y-nya itu response. Ini merupakan target. Jadi nantinya yang Y ini bakal menunjukkan apakah pelanggan tertarik membeli asuransi tambahan tersebut atau tidak, gitu. Yang ketiga ada encoding kolom kategorikal seperti yang tadi, tapi ini versi singkatnya. Jadi menggunakan x underscore encoded sama dengan pd.getDummies dalam kurung x itu bakal secara otomatis mengubah seluruh kolom kategori menjadi bentuk biner. Jadi secara otomatis gitu. Kemudian ada train test split. Yang ini mana ini x underscore train x test y underscore train y underscore train sama dengan train underscore test underscore split dalam kurung x underscore encoded y test underscore size sama dengan 0.2, dan juga random state sama dengan 42. Nah, ini tuh fungsinya apa? Jadi dataset bakal dibagi menjadi 2, yaitu 80% data pelanggan dan 20% data pengujian. Untuk ini 0,2 ini data pengujian. Difungsikan agar model akan dirandom secara konsisten, yang dibuktikan dengan coding ini random state sama dengan 42 ini fungsinya untuk agar model tersebut dapat dirandom secara konsisten. Lanjut untuk yang 5 ini ada train test split. Jadi ini fungsinya
itu ada kriterian sama dengan Gini. Ini menggunakan Gini impurity sesuai dengan algoritma CIRT. Kemudian ada max depth sama dengan 5, artinya itu mencegah model menjadi terlalu dalam sehingga mengurangi overfitting. Kemudian model bakal belajar memetakan hubungan antara fitur dan target. Dan yang terakhir ada visualisasi struktur decision tree. Ya, untuk codingannya seperti ini. Jadi visualisasi pohon ini bakal menunjukkan node akar dan aturan split berdasarkan fitur tertentu dan probabilitas distribusi kelas serta keputusan akhir pada leaf nodes. Baik, kita coba run. Nanti bakal muncul gambar decision tree. Nih, decision tree. Jadi ini merupakan ini gimana cara biasanya? Ini ada root tree, kemudian ada node. Ya, ini semua node. Kemudian ini ada leaf node. Untuk paling bawah itu ada leaf node untuk hasilnya seperti itu. Sekian dari saya. Sekian penjelasan untuk decision tree. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manus Murtado, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu adalah materi metode machine learning sebagian K-means. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu dulu nih pengertian K-means itu apa. Jadi K-means ini merupakan salah satu algoritma ya yang dalam bidang machine learning, yang dimana K-means ini digunakan untuk melakukan clustering ataupun pengkelompokan data secara otomatis berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Nah, K-means ini termasuk dalam kategori unsupervised learning, yaitu tipe pembelajaran mesin yang tidak membutuhkan label ataupun target output. Jadi algoritma ini bekerja dengan cara menganalisis pola dan juga struktur data untuk membentuk kelompok yang memiliki kesamaan tertentu. Nah, apa sih tujuan dari K-means ini? K-means ini memiliki tujuan untuk membagi data menjadi kelompok atau cluster. Nah, dan nantinya sehingga data dalam satu cluster ini memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Nah, sedangkan data antar cluster berbeda satu sama lain, di mana pengelompokan dilakukan menggunakan ukuran jarak, sehingga semakin dekat jarak antara titik data dengan pusat cluster. Dan juga semakin besar kemungkinan data tersebut dimasukkan ke cluster tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian K-means, sebenarnya apa sih alasan kita menggunakan metode K-means ini? Nah, jadi menggunakan metode K-means ini dalam konteks analisis data ya, ini berdasarkan pada beberapa keunggulan utama. Di sini saya ada 4 keunggulan. Yang pertama itu kesederhanaan dan kemudahan implementasi, yang dimana K-means ini dianggap sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua, kecepatan dan juga efisiensi komputasi. Dan salah satu alasan utama K-means ini banyak digunakan adalah karena algoritma ini memiliki kecepatan komputasi yang tinggi. Yang ketiga, kemudahan interpretasi, yang dimana hasil cluster K-means ini menghasilkan output clustering yang jelas dan juga mudah dipahami. Yang terakhir, fleksibilitas aplikasi, di mana K-means ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan juga dapat diaplikasikan pada berbagai bidang. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar dari metode K-means ini. Konsep dasar metode K-means ini berpusat pada 3 elemen utama yang bekerja secara iteratif untuk mencapai pengelompokan optimal, yaitu pengukuran jarak, penentuan pusat kelompok atau centroid, dan juga proses pengulangan hingga stabil. Oke, yang pertama yaitu adalah jarak Euclidean. Nah, jarak ini digunakan sebagai ukuran metrik untuk menentukan kemiripan antar objek data, yang mana konsepnya adalah bahwa data akan dikelompokkan ke cluster yang centroidnya paling dekat. Jadi semakin dekat jaraknya, semakin juga kemungkinan data tersebut dimasukkan ke dalam cluster tersebut. Nah, jarak Euclidean ini untuk 2 dimensi ya, dapat dirumuskan sebagai berikut. D sama dengan akar X1 dikurang C1 kuadrat ditambah X2 dikurang C2 kuadrat. Yang kedua itu centroid atau titik pusat cluster, di mana setiap cluster dalam K-means ini diwakili oleh sebuah titik pusat yang disebut centroid. Centroid ini adalah nilai rata-rata atau mean dalam seluruh data yang ada dalam satu cluster, di mana posisi cluster ini, centroid ini dihitung ulang pada setiap iterasi berdasarkan anggota cluster yang baru. Nah, rumusnya bisa dilihat sini, C sama dengan sigma X per N. Yang ketiga, melakukan iterasi hingga stabil, di mana proses K-means ini dilakukan secara berulang atau iteratif. Algoritma ini akan terus mengulang langkah penentuan cluster berdasarkan jarak yang diikuti dengan penghitungan ulang centroid. Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma. Nah, algoritma K-means ini adalah algoritma pengelompokan atau clustering yang bekerja secara iteratif untuk meminimalkan jarak antara setiap titik data dengan pusat cluster atau centroid, yang mana tempatnya centroid tempatnya berada dengan tujuan mengelompokkan data yang mirip menjadi satu kelompok. Nah, algoritma ini membagi data ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan kesamaan atributnya. Nah, di sini ada
proses Cummins yang bekerja berdasarkan langkah-langkah. Ini yang pertama yaitu mulai, lalu dilanjutkan dengan menentukan jumlah cluster, menentukan titik pusat awal cluster, menghitung jarak ke masing-masing centroid, pengelompokan objek berdasarkan jarak minimum. Nah, lalu di sini ada opsi yang berpindah. Jika opsinya tidak, maka selesai. Jika ya, maka akan kembali lagi ke menentukan titik pusat awal cluster centroid. Nah, kita masuk ke simulasi perhitungan. Nah, simulasi perhitungan Cummins ini adalah proses iteratif yang bertujuan untuk membagi n data point ke dalam k cluster, di mana setiap data point ditempatkan ke cluster yang centroid atau pusat clusternya yang paling dekat. Ini dia adalah langkah-langkah kerja algoritma Cummins. Yang pertama, inisialisasi K dan centroid awal, di mana kita akan menentukan jumlah cluster, misalnya K sama dengan 4, dan kita memilih titik data secara acak sebagai centroid awal, C1, C2, C3, dan C4. Yang kedua, pengelompokan atau assignment, di mana kita akan menghitung jarak Euclidean dan setiap titik data ke masing-masing centroid, yang mana setiap titik data itu kemudian dikelompokkan ke cluster yang centroidnya memiliki jarak terpendek ataupun minimum. Yang ketiga, update centroid ataupun pembaharuan. Kita akan menghitung ulang posisi centroid baru sebagai nilai rata-rata atau min dari semua titik data yang berada dalam cluster tersebut. Dan yang terakhir itu iterasi dan konvergensi, di mana kita akan mengulangi langkah 2 dan 3 secara terus-menerus, di mana prosesnya akan berhenti jika posisi centroid itu tidak lagi berubah secara signifikan. Nah, kita ke contoh penggunaannya nih. Nah, kami di sini menggunakan konteks dari data health insurance cross-sell prediction, di mana kami di sini digunakan untuk segmentasi pelanggan atau customer segmentation. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang memiliki kemiripan berdasarkan fitur-fitur numerik seperti usia, pengetahuan, dan lama berlanggan. Nah, penerapannya membagi populasi pelanggan menjadi segmen yang berbeda. Contohnya, cluster 1, muda dan high value, yaitu pelanggan berusia muda tapi membayar premi tahunan yang tinggi. Lalu yang kedua, cluster tua dan royal, pelanggan berusia tua dengan vintage yang tinggi atau lama berlangganan. Nah, di sini kita langsung saja ke penjelasan programnya ya. Oke, yang pertama di sini kita import Panda SPD, di mana untuk membuat library yang diperlukan ya. Lalu juga di F9PD Write CSV, di mana untuk menginput, untuk membaca file CSV yang telah di-upload. Lalu di sini ada X9DFH dan Y9DF Annual Premium, di mana untuk memilih kolom H sebagai data sumbu X dan juga kolom Annual Premium ini sebagai data sumbu Y. PLT Scatter X dan Y untuk membuat grafik scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara kedua variabel. PLT X label ataupun H, dan juga PLT Y label annual premium untuk memberikan label pada sumbu X, sumbu Y, dan judul grafik. Untuk PLT title ya, yang untuk memberikan judul grafik. Dan PLT show di sini untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Dan ini adalah hasil tampilan yang telah kita gunakan dalam kode program sebelumnya. Nah, jadi pada program ini digunakan ya untuk melakukan visualisasi awal terhadap data sebelum dilakukan proses clustering, di mana dua fitur yang digunakan adalah age atau umur dan juga annual premium. Dan di sini visualisasi ini membantu kita untuk melihat penyebaran data dan juga potensi awal yang dapat muncul sebelum proses Cummins dilakukan. Oke, baik, kita langsung ke kode keduanya yaitu elbow method. Oke, teman-teman. Oke, baik, selanjutnya kita ke program yang kedua yaitu elbow method. Nah, untuk elbow method ini di sini kita sudah import untuk data CSV-nya. Nah, yang pertama di sini ada scalar sama dengan standard scalar untuk membuat objek standard scalar untuk standarisasi data ya, dan data underscore scale fit untuk melakukan standarisasi. Dan di sini ada inersias. Inersias ini untuk inisialisasi list, di mana kita akan membuat list kosong untuk menyimpan nilai inersia. Lalu di sini ada perulangan for i in range 1,11. Kita akan melakukan looping di sini yang mana untuk melakukan perulangan untuk menguji jumlah cluster i dari 1 hingga 10. Nah, selanjutnya di bawahnya di sini ada km sebagai Cummins and cluster, di mana di sini kita akan menginisialisasi model Cummins dengan jumlah cluster yang berbeda-beda. Lalu di sini ada km fit data scale untuk melatih model. Di sini kita melatih model Cummins pada data yang sudah distandarisasi. Lalu di sini ada inersias append untuk menyimpan inersia itu sendiri, menyimpan nilai inersia. Nah, di sini kita bisa lihat untuk visualisasi hasilnya untuk elbow method itu sendiri. Jadi program elbow method ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster dengan optimal ya, dengan menggunakan elbow method. Sebelum dilakukan perhitungan, data distandarisasi terlebih dahulu menggunakan standar scalar tadi untuk memastikan bahwa skala tiap fitur itu berada pada rentang yang sama, sehingga tidak ada fitur yang mendominasi proses perhitungan jarak. Dan proses berikutnya menghitung nilai inersia untuk jumlah cluster dari 1 sampai 10 yaitu perulangan tadi. Dan inersia adalah total jarak antara titik data dan centroid dari clusternya. Nilai inersia akan terus menurun seiring bertambahnya cluster. Grafik elbow ini akan menampilkan titik siku elbow ya, seperti ini, di mana penurunan inersia mulai melambat. Jadi titik ini dianggap sebagai jumlah cluster terbaik karena memberikan keseimbangan antara akurasi dan efisiensi. Nah, selanjutnya kita ke
program yang ketiga, yaitu clustering dan visualisasi data. Nah, pada kode ini kita bisa lihat di sini ada K-means sama dengan K-means, and cluster sama dengan 3. Di sini adalah model K-means final ya, di mana untuk membuat model K-means dengan nilai K sama dengan 3. Lalu di bawahnya ada label sama dengan K-means.fit predict. Di sini untuk memprediksi label cluster, mana di sini akan melatih model pada data yang distandarisasi dan secara bersamaan menetapkan label cluster 0, 1, dan 2. 0, 1, ataupun 2 untuk setiap titik data. Lalu di sini ada PLT scatter, PLT X label, PLT Y label, PLT title, dan PLT show, dan di sini adalah output yang dihasilkan. Jadi pada program yang ketiga ini menerapkan algoritma K-means untuk melakukan pengelompokan data. Jadi jumlah cluster itu ditentukan dari hasil elbow method. Jadi K-means ini bekerja dengan cara yang pertama menginisialisasi sentroid awal, menghitung jarak tiap data sentroid, mengelompokkan data ke sentroid terdekat, mengupdate sentroid berdasarkan rata-rata cluster, dan juga mengulang hingga posisi sentroid stabil. Jadi setelah proses clustering selesai, setiap data akan memiliki label cluster tertentu. Visualisasi menggunakan PLT scatter menggambarkan hasil pengelompokan. Yang dimana setiap warna memiliki satu cluster, di mana grafik ini membantu kita melihat bagaimana data terbagi, apakah cluster berjauhan atau apakah pola terlihat jelas, dan memberikan gambaran karakteristik pelanggan berdasarkan dua fitur yang digunakan. Dan yang terakhir itu adalah menampilkan data. Nah, pada menampilkan data di sini kita bisa lihat untuk X sama dengan df edge, di mana kita akan mengambil fitur X, mengambil kolom edge, Y sama dengan df annual premium, kita mengambil kolom annual premium, lalu data list zip XY, di mana kita akan menggabungkan data, kita akan menggabungkan kedua fitur menjadi pasangan koordinat, yaitu edge annual premium. Dan di sini ada print data 20, di mana kita akan mencetak 20 data pertama untuk memverifikasi bahwa data itu telah berhasil digabungkan dengan benar. Nah, untuk total data di sini adalah 127.037. Jadi pada tahap ini dilakukan proses penggabungan dua fitur menjadi satu bentuk pasangan data, yaitu dua fitur yang digunakan adalah Edge dan Annual Premium, yang sebelumnya sudah diambil dari dataset Health Insurance Cross-Sell Prediction. Jadi kode list zip XY tadi digunakan untuk menggabungkan kedua kolom tersebut menjadi pasangan berbentuk ya, yaitu Edge dan Annual Premium. Jadi hasil dari proses ini merupakan sekumpulan titik data yang nantinya akan digunakan pada tahap clustering K-means, di mana setiap elemen ini dalam list mewakili data satu objek dalam bentuk koordinat dua dimensi, dengan mencetak sebagian hasil menggunakan print data tadi, di mana pengguna dapat melihat struktur data yang akan dikelompokkan, sekaligus memastikan bahwa data telah berhasil terbaca dan digabungkan dengan benar. Baik, sampai situ saja mungkin penjelasan saya mengenai K-means. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki clustering. Jadi, hierarki clustering ini adalah metode pengelompokan data yang membentuk struktur bertingkat menyerupai pohon atau dendrogram. Proses pengelompokan dilakukan secara bertahap sehingga hubungan antar data dapat terlihat lebih jelas. Metode ini tidak membutuhkan jumlah cluster di awal karena jumlah cluster dapat diputuskan setelah melihat bentuk dendrogram. Berikutnya, alasan penggunaan metode ada beberapa pertimbangan memilih hierarki clustering. Yang pertama, metode ini mampu menampilkan hubungan kedekatan antar data secara visual, sehingga pola-pola yang tersembunyi lebih mudah dipahami. Yang kedua, cocok digunakan saat jumlah data tidak terlalu besar. Yang ketiga, pengguna dapat dengan fleksibel menentukan jumlah cluster berdasarkan struktur dan juga dendrogram, tanpa harus menentukan sejak awal seperti pada K-means. Berikutnya, konsep dasar metode hierarki clustering. Hierarki clustering bekerja dengan menghitung tingkat kemiripan antar data menggunakan ukuran jarak. Kemudian data yang paling mirip akan digabung, lalu proses penggabungan terus berlangsung hingga membentuk satu klaster besar. Selama proses tersebut, terbentuk struktur hierarki yang menunjukkan urutan penggabungan. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, aglomeratif atau bottom up, digunakan dari tiap data sebagai klaster tunggal lalu digabung satu persatu. Yang kedua ada divisif top down, dimulai dari satu klaster besar dan terpisah secara bertahap. Berikutnya, algoritma hierarki clustering. Langkah umum algoritmanya, yang pertama itu setiap data dianggap sebagai satu klaster terpisah. Yang kedua, hitung jarak semua klaster. Yang ketiga, tentukan dua klaster dengan jarak paling kecil. Yang keempat, gabungkan dua klaster tersebut. Yang kelima, hitung jarak antar klaster yang baru terbentuk dengan klaster lainnya. Yang keenam, ulangi langkah 3 hingga 5 sampai semua data berada dalam satu klaster besar atau jumlah klaster yang diinginkan tercapai. Berikutnya ada beberapa metode dalam perhitungan jarak antar klaster yang sering digunakan. Yang pertama ada single linkage atau jarak terdekat. Yang kedua ada complete linkage atau jarak terjauh. Yang ketiga ada average linkage atau jarak rata-rata jarak.
Yang keempat ada word method, di mana ini minimasi varian dalam cluster. Berikutnya ada simulasi perhitungan. Jadi contoh simulasi perhitungannya ada 4 data, yaitu A, B, C, dan juga D dengan jaraknya sebagai berikut. Pasangan AB itu jaraknya 2, pasangan AC jaraknya 6, pasangan AD jaraknya 10, pasangan BC jaraknya 5, pasangan BD jaraknya 9, dan pasangan CD jaraknya 4. Langkah pertama yang harus digunakan yaitu setiap data menjadi klaster, yaitu A, B, C, dan juga D. Yang kedua, cari jarak terkecil. Jarak terkecilnya adalah antara A, B, yaitu 2. Langkah ketiga, hitung ulang jarak klaster AB dengan C dan juga D. Contohnya di sini saya menggunakan single linkage. Jarak AB dikurang C sama dengan 5, jarak AB dikurang D sama dengan 9. Jadi jarak terkecil berikutnya adalah CD, yaitu 4. Nah, jadi dua klaster terbentuk, yaitu AB dan juga CD. Hitung jarak antar kedua klaster tersebut, yaitu AB dan juga CD, hasilnya itu 4. Klaster hanya tersisa 2 karakter, prosesnya selesai. Dendrogram dapat diputuskan di beberapa titik untuk menentukan jumlah klasternya. Berikutnya contoh penggunaan hierarki clustering. Jadi hierarki clustering banyak dibagi di berbagai bidang, di antaranya analisis pelanggan, bioinformatika, sistem rekomendasi, dokumentasi dan teks, segmentasi dan juga objek. Metode ini terutama berguna ketika visualisasi struktur hubungan antar data menjadi hal yang penting dalam analisis. Berikutnya penjelasan kode program. Di sini saya telah membuat kode program di Google Colab. Jadi ini programnya. Nah, jadi program ini digunakan untuk melakukan hierarki aglomeratif clustering pada data yang diupload ke Google Colab. Setelah dataset dibaca, program memilih fitur numerik yang diperlukan dan menormalkan nilainya menggunakan standar scalar agar perbedaan skala antar variabel tidak mempengaruhi hasil pengelompokan. Proses clustering kemudian dilakukan menggunakan metode word melalui fungsi linkage yang membangun struktur hierarki penggabungan data berdasarkan tingkat kemiripan. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk dendrogram atau pohon untuk melihat pola penggabungan klaster, sekaligus menampilkan grafik garis pada setiap klaster untuk menunjukkan karakteristik atau tren dari masing-masing kelompok yang terbentuk. Berikut merupakan output dari kode yang telah saya buat.